Apa yang kalian lihat ini bukanlah dunia fantasi. Ini adalah penampakan dari dunia nyata yang sesungguhnya. Sebuah pemandangan indah yang disuguhkan alam ke hadapan mata kita. Jamur-jamur ini dikenal dengan bioluminescent fungi atau jamur bioluminesensi. Nama tersebut diberikan karena cahaya bioluminescence yang mereka hasilkan. Dahulu kala, di berbagai belahan dunia, jamur ini telah lama dianggap lekat dengan mitos dan cerita rakyat yang bila melihat seperti apa penampakannya, tidak heran jika cahaya jamur-jamur ini dianggap sebagai keajaiban. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana mereka menghasilkan cahaya yang indah ini? Dan apa sebenarnya jamur-jamur bercahaya ini? Kita akan mengamati lebih dekat tentang bioluminescent fungi. Ditemukan sebagian besar di daerah beriklim sedang dan tropis. Saat ini, terdapat lebih dari 100 spesies jamur bioluminesensi yang diketahui, yang semuanya merupakan anggota dari ordo Agaricales. Apakah kalian pernah melihat langsung jamur-jamur ini di alam? Karena ternyata beberapa spesies jamur bioluminesensi dapat ditemui di Indonesia, seperti spesies Mycena chlorophyllus dan Mycena kentigensis. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal, yaitu Aristoteles, mencatat adanya cahaya yang muncul dari kayu pohon yang membusuk dan mati. Cahaya ini tetap dingin saat disentuh, tidak seperti cahaya yang biasanya dihasilkan oleh api. Catatan Aristoteles sejauh ini dianggap sebagai catatan pertama dari fenomena bioluminesensi. Sekilas, jamur bioluminesensi mungkin tampak seperti sesuatu yang berasal dari dongeng, tetapi fenomena ini jauh dari kata fiksi. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang, fenomena ini dapat dijelaskan melalui sains yang sudah berkembang, tetapi orang-orang di zaman dahulu dapat saja menganggap jamur-jamur ini sebagai misteri dengan berbagai penafsiran. Beberapa kebudayaan percaya bahwa jamur yang bercahaya menandai tempat peristirahatan roh atau berfungsi sebagai jalur antara alam kehidupan dan kematian. Yang lain memandangnya sebagai sumber kekuatan mistis. Di Eropa, jamur-jamur bercahaya yang ditemukan di hutan sering dikaitkan dengan peri atau makhluk gaib lainnya. Di beberapa tempat lainnya, jamur ini bahkan disebut sebagai jamur hantu. Di Jepang, ada cerita rakyat tentang kitsunebi yang diartikan api rubah yang dikaitkan dengan cahaya misterius di mana sebenarnya berasal dari miselia jamur di kayu busuk atau jerami basah. Sementara fenomena cahaya pada pohon pinus tua dikenal sebagai hikarimatsu atau ryuto yang mungkin disebabkan oleh pedaran miselia dari jamur Armillaria yang merupakan patogen umum penyebab pembusukan kayu di pohon pinus. Ada juga kisah Taketori Monogatari dari abad ke-9 atau abad ke-10 mengisahkan seorang pemotong bambu yang menemukan bambu bersinar di ladang. Di dalamnya terdapat putri bersinar dinamai Kaguya Hime. Katsumi Masuda dan sejarawan Michihisa Hotate mengaitkan cahaya bambu tersebut dengan jamur bercahaya Panellus pusillus yang tumbuh di bambu lapuk, atau mungkin spesies Mycena chlorophyllus yang juga dianggap sebagai kandidat penyebab cahaya tersebut. Kita semua mungkin sepakat bahwa cahaya yang dihasilkan jamur-jamur ini sangat indah. Tapi kita coba kembali ke pertanyaan awal. Bagaimana mereka menghasilkan cahaya-cahaya indah ini? Dan apa fungsi dari cahaya tersebut?
Siapa yang tidak tahu kunang-kunang? Serangga kecil yang dapat memedarkan cahaya di malam hari. Cahaya yang dihasilkan kunang-kunang ini juga termasuk bioluminescence. Cahaya ini muncul karena adanya reaksi kimia. Lain kali mungkin kita bisa bahas lebih rinci tentang bioluminescence ini. Pada jamur bioluminesensi, meskipun biokimia bioluminesensi belum sepenuhnya dipahami, namun para peneliti berhasil memperoleh emisi cahaya secara in vitro di laboratorium dengan menggunakan pengaturan ekstra dingin dan panas dari jamur bioluminesensi untuk mengkonfirmasi peran dan sifat enzimatik. Mekanisme ini melibatkan dua tahap. Pertama, zat pemancar cahaya bernama luciferin direduksi oleh enzim reduktase. Kemudian, pada tahap kedua, luciferin yang tereduksi dioksidasi oleh luciferase yang melepaskan energi dalam bentuk cahaya hijau kebiruan. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jamur seperti pH, cahaya, dan suhu ternyata juga memengaruhi bioluminesensi, menunjukkan hubungan antara aktivitas metabolisme dan emisi cahaya. Cahaya yang dipancarkan oleh jamur-jamur ini umumnya berada pada panjang gelombang 520 hingga 530 nanometer dan hanya terjadi pada sel hidup. Namun, beberapa spesies seperti Panellus stypticus pernah diamati mampu memiliki panjang gelombang maksimum hingga 550 nanometer. Cahaya-cahaya ini dapat muncul pada bagian jamur tertentu, tergantung spesiesnya. Di beberapa spesies, bioluminesensi terjadi di micelia dan basidioma, seperti pada spesies Panellus stypticus dan Ovalatus olearius. Micelia adalah bentuk jamak dari mycelium, yang merupakan struktur multiseluler yang terdiri dari kumpulan hifa. Melalui mycelium inilah, jamur menyerap nutrisi dari lingkungannya, yang seolah dalam tanda kutip seperti akar pada tumbuhan. Melalui gambar ini, kita dapat melihat bagaimana miselium yang memedarkan cahaya bioluminesensi. Sementara, basidioma atau basidiokarp adalah bagian dari jamur yang terlihat di permukaan atau substrat tempat jamur tumbuh dan merupakan tempat di mana spora diproduksi dan dilepaskan. Bagian inilah yang sering disebut sebagai jamur oleh orang awam. Di beberapa spesies lagi, cahaya bioluminesensi hanya terdapat pada micelia saja, seperti pada Armillaria millae. Sementara, jika kita melihat ke spesies lain seperti Roridomyces roridus, luminesensi hanya terjadi pada spora. Dan pada spesies Colibia tuberosa, luminesensi hanya terjadi pada Sclerotia. Sclerotia adalah struktur padat yang dibentuk oleh beberapa jenis jamur untuk bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang ekstrim. Cahaya bioluminesensi pada jamur-jamur ini mungkin terlihat indah bagi kita, tapi ini menyisakan satu pertanyaan. Untuk apa mereka memancarkan cahaya tersebut? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Dan apa fungsi ekologisnya? Sejauh ini, memang tujuan dari bioluminesensi pada jamur masih belum diketahui secara pasti. Hal ini masih menjadi tanda tanya besar mengapa jamur bersinar, karena proses tersebut menghabiskan banyak energi. Spesies yang berbeda mungkin bersinar karena alasan yang berbeda pula, tergantung pada bagian jamur yang bersinar. Beberapa hipotesis telah diajukan untuk peran ekologis cahaya ini. Yang paling populer adalah cahaya dapat digunakan untuk menarik serangga yang akan menyebarkan spora. Pada sebuah penelitian di tahun 2015, para peneliti membuat jamur buatan yang lengket dari resin akrilik dan memasang lampu LED di dalamnya, yang memancarkan cahaya hijau dengan intensitas setara dengan bioluminesensi pada jamur, khususnya spesies Neonotropanus gardneri yang ditemukan di Brazil. Percobaan tersebut mengungkap bahwa lebih banyak serangga seperti kumbang, lalat, tawon, dan semut yang menempel pada jamur yang menyala daripada yang gelap pada malam hari. Jamur umumnya memerlukan bantuan untuk menyebar dari satu tempat ke tempat lain. Dalam menjajah substrat baru, beberapa jamur melakukannya dengan menggunakan angin yang dapat membawa spora ringan. Dan beberapa jamur lainnya bergantung pada hewan, terutama di dalam hutan dengan kanopi yang sangat berlapis.
di mana aliran angin lebih terbatas. Penyebaran spora dapat terjadi melalui pengangkutan spora yang menempel pada tubuh hewan yang disebut ektozukori, atau di dalam usus hewan yang disebut endozukori. Selain itu, penyebaran spora di hutan tajuk paling besar terjadi pada malam atau pagi hari ketika kelembaban lingkungan dan perkecambahan spora paling tinggi. Oleh karena itu, beberapa peneliti merasa cukup masuk akal untuk berhipotesis bahwa pengangkutan spora pada malam hari oleh arthropoda dan serangga menyediakan cara penyebaran yang efektif dan memberikan beberapa keuntungan bagi jamur itu sendiri. Ditambah, bioluminesensi jamur terlalu redup untuk dilihat hewan pada siang hari, tetapi mudah dilihat pada malam hari. Hipotesis yang dilandaskan pada penelitian tersebut mungkin sangat masuk akal, namun sebuah penelitian lain di tahun 2016 dengan mengamati spesies jamur Ovalatus nidiformis yang ditemukan di Australia menunjukkan bahwa cahaya jamur tidak menarik serangga penyebar spora yang potensial. Dalam penelitian ini, mereka mengajukan hipotesis alternatif bahwa bioluminesensi pada fungi merupakan produk sampingan dari reaksi detoksifikasi atau merupakan produk sampingan metabolisme dan tidak memberikan keuntungan selektif tertentu bagi jamur itu sendiri. Pada intinya, bisa jadi kedua hipotesis tersebut benar dan berlaku tergantung pada spesies jamur itu sendiri, atau mungkin keduanya bisa saja salah dan tidak menutup kemungkinan masih ada tujuan lain dari cahaya yang dihasilkan jamur ini yang belum kita ketahui. Yang pasti, cahaya indah dan menakjubkan pada jamur bioluminesensi merupakan pintu gerbang penelitian yang sangat terbuka lebar. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadikan jamur ini sebagai subjek penelitian. Selain keindahan, ternyata ilmuwan memikirkan potensi lain yang dapat diperoleh dari jamur-jamur ini, yaitu berupa bioteknologi. Selama musim hujan di India, tim ilmuwan gabungan dari India dan Tiongkok memulai ekspedisi jamur di Assam, sebuah negara bagian yang terletak di timur laut India. Selama 2 minggu, mereka kagum dengan keanekaragaman jamur yang luas di wilayah tersebut. Ratusan spesies jamur terlihat, beberapa di antaranya merupakan spesies baru bagi sains. Setelah mendengar laporan dari penduduk setempat tentang electric mushroom, mereka menuju ke distrik West Jaintia Hills di Meghalaya. Saat itu, malam sedang gerimis. Tim dipandu oleh seorang penduduk ke sebuah hutan bambu yang merupakan bagian dari hutan masyarakat. Mereka kemudian diminta untuk mematikan obor yang mereka bawa. Lalu semenit kemudian, tim ekspedisi terpesona oleh apa yang mereka lihat. Di tengah kegelapan, cahaya hijau yang menyeramkan muncul dari batang bambu yang telah mati. Apa yang dilihat itu merupakan spesies baru dari jamur bioluminesensi yang kemudian diberi nama Rhoridomyces philostacidis, dilaporkan pada tahun 2020. Menariknya, ada cerita di mana penduduk setempat menggunakan bambu yang menyala itu sebagai obor alami untuk menjelajahi hutan di malam hari. Terlepas dari cerita dan penemuan spesies jamur baru tersebut, terlintas pertanyaan, apakah jamur ini dapat dimanfaatkan? Tanaman yang bersinar ini adalah tembakau. Sinar yang dihasilkan bukan berasal dari lampu, melainkan sebuah hasil penelitian. Melihat tembakau yang bersinar ini kembali mengingatkan kita akan dunia fantasi, di mana daun-daun dan bunga bersinar ini nampak sangat indah. Hal ini juga sangat unik karena tumbuhan diketahui tidak memiliki kemampuan alami untuk menghasilkan cahaya bioluminesensi, yang artinya apa yang kalian lihat ini merupakan hasil rekayasa genetik oleh para ilmuwan. Pada tahun 2020, sekelompok peneliti telah berhasil mengintegrasikan sistem bioluminesensi pada jamur ke dalam tumbuhan. Mereka merekayasa galur tembakau yang mengekspresikan sistem bioluminesensi jamur yang mengubah asam kafeat yang ada di semua tanaman menjadi luciferin. Para ilmuwan telah mengidentifikasi 4 gen yang terlibat dalam jalur bioluminesensi jamur. Mereka kemudian berhasil menciptakan tanaman tembakau yang direkayasa
dan memancarkan cahaya yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tanaman tersebut juga lebih terang daripada tanaman yang dibuat sebelumnya menggunakan sistem bioluminesensi bakteri. Hasil dari penelitian ini dapat membawa inovasi yang menarik dalam dunia botani. Penemuan ini juga membuka pintu baru dari banyak pengaplikasian potensial. Sebagai contoh, sistem ini dapat menjadi teknologi pelopor yang ampuh untuk mempelajari ekspresi gen pada tanaman. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi alat yang berharga untuk mempelajari peristiwa pensinyalan hormon pada tanaman. Atau mungkin suatu hari nanti, kita bisa menikmati bunga-bunga yang bersinar pada malam hari di taman-taman yang kita miliki. Namun, untuk saat ini, keindahan itu masih menjadi impian. Ini hanyalah permulaan, masih butuh banyak pengembangan ke depannya akan potensi ini. Dan mungkin saja ada temuan lain yang jauh lebih potensial di kemudian hari. Kerajaan jamur, atau tepatnya kerajaan fungi, merupakan kerajaan makhluk hidup yang sering disalah kaprah. Kerajaan ini sejatinya menyimpan banyak hal luar biasa yang bahkan beberapa seolah membuat cerita fiksi menjadi kenyataan. Apakah kalian masih ingat dengan jamur Ophiocordyceps yang disebut-sebut sebagai jamur zombie? Itu adalah salah satu bukti lain dari luar biasanya kerajaan ini. Setelah melihat jamur bioluminesensi, semoga akan membuat kita semakin menghargai, mencintai, dan menjaga keunikan dan keindahan yang alam suguhkan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.